Shalom saudara yang terkasih, kiranya sukacita Tuhan ada bersama dengan kita. Hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan melanjutkan dari Mazmur 77 yang diberi judul Ingatlah Perbuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup. Saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Bimbing setiap kami, agar kami dapat mengerti dan menaati kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Saat ini saya akan bacakan dari Mazmur 77 ayat ke-12 hingga 16. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman dahulu. Aku hendak menuturkan segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, keturunan Yakub dan keturunan Yusuf. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, mengingat kejadian di masa lalu kerap kali membuat kita merasa sedih. Apalagi bila kejadian itu menyakitkan hati. Namun bila kita bisa melihatnya dalam kerangka kedaulatan Allah, peristiwa itu akan terlihat sebagai proses yang dikerjakan Tuhan terhadap setiap anak-anak-Nya untuk menyiapkan masa yang akan datang. Mazmur yang mengisahkan perbuatan Allah di masa lalu ini dimulai dengan seruan kepada Allah. Frase dengan nyaring di ayat yang kedua menunjukkan penekanan yang menggambarkan bahwa pemazmur memohon kepada Tuhan melalui doa yang dinaikkan secara intens dengan harapan bahwa Tuhan mendengar permohonannya. Dalam kesusahannya, Asaf mengingat Tuhan, tetapi muncul kegelisahan. Dia berpikir bahwa Tuhan yang mendatangkan malapetaka atas bangsanya telah membuang mereka dan lupa untuk menunjukkan kasih-Nya. Itu sebabnya Asaf terus merenung dan berpikir sehingga rohnya tertekan dan menjadi lemah. Di dalam perenungannya dia kembali mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu sehingga dia mendapat kekuatan. Apa yang dia ingat? Dia mengingat pembebasan atau penebusan dari tanah Mesir. Tuhan membelah laut untuk membentuk jalan. Air dan samudera raya ikut gemetar. Deru guntur menggelegar. Kilat menyinari bumi. Bumi gemetar dan berguncang. Dalam semuanya itu, Tuhan menuntun umat-Nya seperti gembala menuntun kawanan domba dengan pengantaraan Musa dan Harun. Mengingat kebaikan Tuhan seharusnya menjadi seperti hembusan nafas kita. Mengingat kebaikan Tuhan akan memampukan kita untuk bersyukur dan memuji Dia. C.S. Lewis mengatakan hal yang senada. Mengingat Tuhan bukan hanya soal berdoa atau beribadah, tetapi tentang memahami bahwa Dia adalah sumber dari setiap kebaikan yang kita rasakan dalam hidup. Harus diakui bahwa kita lebih sering mengingat hal-hal yang buruk, serta mengingat masa-masa yang sulit daripada mengingat kebaikan Tuhan. Itulah sebabnya kita sulit untuk bersyukur dan memuji Tuhan, karena adanya pengalaman-pengalaman pahit tersebut. Saudara, mari kita belajar untuk melihat semua peristiwa yang terjadi dalam hidup ini dengan memakai kacamata Tuhan. Yaitu bahwa semua peristiwa itu terjadi karena Tuhan sedang mempersiapkan rencana yang indah di dalam hidup ini. Dengan demikian, semua peristiwa baik suka maupun duka, pahit maupun manis, adalah perbuatan Tuhan yang mendatangkan kebaikan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara lebih suka mengingat perbuatan Tuhan yang baik? Ataukah lebih suka mengingat
pengalaman yang buruk. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa tidak hanya hal yang baik yang patut kami syukuri dalam hidup kami, tetapi biarlah kami punya keyakinan, kami punya iman bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kami, baik itu pengalaman buruk, pengalaman pahit, maupun pengalaman yang menyenangkan. Semua itu adalah bagian dari karya Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan sedang merancangkan sesuatu rencana yang indah bagi hidup kami. Karena itu Tuhan tetap teguhkan iman kami, bila kami boleh terus percaya akan tuntunan dan pimpinan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin.